Lo tau gak kalau tanam paksa waktu zaman penjajahan itu dikorupsi? Lah, yang bener, Ci. Masa sih orang Indo yang jujur dan sejahtera bisa korupsi? Betul guys, jadi cerita dulu pas zaman penjajahan ada yang namanya sistem premi atau kultur procentan. Ini merupakan sistem yang bikin pelaksana tanam paksa bisa dapat hadiah atau bonus dari pemerintahan Hindia Belanda. Utamanya orang seperti bupati, penguasa pribumi, dan kepala desa. Kalau misalnya mereka bisa ngasih hasil panen tanam paksa lebih dari target yang ditetapkan, mereka bisa dapat bonus tersebut. Sistem insentif inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penderitaan luar biasa pada rakyat saat periode tanam paksa. Kalau udah ngomongin hadiah, orang Indo juga jago banget. Sebenarnya hadiah ini harusnya bagus ya buat rakyat. Pasti ada tangan-tangan jahil nih. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch bikin sistem tanam paksa di Indonesia. Tapi dia sadar, biar program ini berhasil, harus ada orang lapangan yang mengawas terus. Akhirnya dia bikin para bupati dan kepala desa sebagai pengawas di lapangan untuk pelaksanaan tanam paksa. Biar pengawasnya pada kerja, Belanda ngasih insentif yang bikin mereka ngiler air terjun. Namanya kultur prosentan. Sumpah baru denger nih sejarah. Iya, lihat di buku juga kayaknya gak pernah nemu deh. Mekanismenya simple bre, tapi destruktif banget buat rakyat. Jadi yang bisa dapat bonus itu pegawai Belanda, bupati, dan penguasa pribumi, kepala desa, dan para pamong praja pelaksana tanam paksa. Besar kecilnya bonus bergantung pada persentase hasil panen yang disetor ke pemerintah kolonial. Kalau sektornya gede, bonusnya juga makin gede. Bonus yang dikasih juga belum termasuk sama gaji mereka. Jadi duit yang dikantongin bisa plus. Kalau gue tebak, pasti pengawasnya pada kaya raya ya, Bre. Oh ya tentu, apalagi ini tahun 1800-an, bre. Belum ada media. Fakta menariknya, antara tahun 1831 sampai 1867 pada masa tanam paksa dan kultur prosentan, pemerintah Belanda mengumpulkan sekitar 967 juta gulden. Kalau di rupiah di zaman sekarang, angkanya di 100 triliunan lebih. Buset, gede banget. Kalau dibandingin sama korupsi 5 miliar mah receh ya, bre. Jadi yang salah siapa, Bre? Sistemnya, Belandanya, atau... Akar masalah paling parahnya datang dari sistem kultur prosentan, alias pas bagi-bagi bonus. Para pengusaha lokal gak bisa menahan tangan-tangan jahil mereka buat dapetin bonus yang lebih gede. Alhasil mereka menghalalkan segala cara buat memeras rakyat. Contoh kecilnya, tanam paksa itu mengharuskan rakyat menyerahkan 20% tanah. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Bupati dan kepala desa malah memaksa rakyat menyerahkan 30%, 50%, bahkan 100% tanah desa buat tanam paksa. Tujuannya biar hasil panen lebih banyak dan bonus mereka lebih gede. Waktu kerja juga jadi masalah. Peraturannya menyatakan kalau waktu menanam tanaman ekspor tidak boleh lebih dari 3 bulan. Tapi rakyatnya malah dipaksa untuk bekerja 7-8 bulan. Alhasil, rakyat gak punya waktu buat ngurusin sawah punya mereka sendiri. Mirisnya lagi, upah yang mereka dapat sangat sedikit dibandingkan dengan pekerjaan mereka. Selain itu juga ada masalah pencurian kelebihan hasil panen, pajak ganda, beban gagal panen, dan kerja yang sangat dipaksakan. Situasinya ngeri banget ya, Bre. Itu semua yang ngelakuin orang pribumi ya, bre. Orang pribumi mah baik-baik dan jujur semua, bre. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Karena sistem insentif itu, bupati dan pejabat pribumi mendapat limpahan harta yang begitu fantastis. Mereka berlomba-lomba menindas rakyat agar mendapat bonus yang besar. Ironisnya lagi, di saat rakyat panas-panasan bekerja, kelaparan, dan membanting tulang untuk upah yang sedikit, bupati dan kepala desa hidup bermewah-mewahan berkat program kultur prosentan. Setelah tahun demi tahun rakyat menerima penderitaan yang sangat menyakitkan, akhirnya cahaya kecil perlahan mendekati. Program tanam paksa menerima kritik keras oleh Dos Dekker dalam bukunya Max Havelaar. Ia menceritakan kekejaman sistem tanam paksa dan korupsi yang dilakukan para pejabat. Buku ini memberikan tekanan internasional pada pemerintah Belanda dan akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan secara bertahap dan berakhir pada tahun 1870. Untung aja masih ada yang waras. Kacau sih, kalau gak ada yang speak up, mungkin aja sistem tanam paksa bakal lebih lama bertahan. Kultur prosentan ini menjadi bentuk awal dari budaya korupsi yang terstruktur dan dilegalkan. Mereka berlomba-lomba mencuri uang rakyat demi memperkaya diri sendiri. Semua cara kotor yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, tanpa pernah mempedulikan rakyat yang sengsara. Para bupati dan kepala desa yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi pedang yang menusuk jantung rakyat itu sendiri. Kalau kata gue sih, jangan terlalu mengenuankan harta ya. Cari lewat yang halal aja, Bre. Betul, korupsi sekecil apapun tetap korupsi. Jangan sampai kehasut. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen dengar pendapat lu tentang topik ini.